Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bahas soal kelemahan motor. Kelemahan motor. Jadi kelemahan motor itu sekarang kayaknya cuma baru tahu kalau sudah dimiliki, sudah memiliki. Dulu penulis buat video bahas kelemahan motor ini motor baru, penulis itu sering dianggap apa ya, BC belakang B. Tapi sering kali ya, terus kemudian jadi banyak pemilik kendaraan yang penulis bahas itu yang akhirnya ngomong iya gitu. Dan apa mereka itu takut jadi direpotkan oleh video-video penulis yang menunjukkan kelemahan-kelemahan itu? Ya ternyata enggak. Ya ada beda lah ya antara yang BC itu ingin menjelek-jelekkan nama dengan BC biar konsumen itu enggak kecewa, enggak rugi. Jadi penulis itu selalu memandang bahasan itu dari sisi konsumen, dari sisi pembeli. Gimana kalau penulis itu beli seperti itu? Penulis nggak lihat dari sisi penjual, penulis nggak lihat dari sisi kalau nyebut kelemahan produk gitu, nyebut kelemahan dengan menyebut merek secara jelas itu nggak etis. Itu mematikan rezeki orang, itu merusak jalan rezekinya orang. Kalau merusak jalan rezekinya orang, sampean juga nggak dikasih berkah. Entah dari mana ya muncul seperti itu, entah dari mana sampai ada pendapat seperti itu. Karena ya, motor-motor yang penulis bahas ini ya ada yang dipakai untuk cari rezeki juga, ada yang dipakai untuk cari uang juga. Nah kalau mereka ini dapat kerugian, kan penulis bisa ngomong balik. Mereka yang membagus-baguskan soal ini tapi nggak ngomong kelemahan ini itu, ya berarti merugikan orang yang cari uang sumbernya dari situ. Sesuatu yang sesuatu yang merugikan konsumen itu harusnya lebih diprioritaskan dalam sebuah review daripada sesuatu yang merugikan pabrikan. Apalagi kemudian didukung fakta, didukung informasi. Kayak contohnya lah, kalau penulis ngomong PCE kan sering diprotes, penulis bahasa NMAX dulu. NMAX ini penulis kalau rekomendasi pernah rekomendasi beli NMAX new. Untuk penulis ya, motor NMAX itu nggak penulis lihat dari sisi modelnya apa itu, yang terutama kegunaannya. Dulu kebetulan waktu nulis beli NMAX itu ada pilihan dua. Yang satu NMAX yang model new, yang satunya lagi model old. Jadi waktu penulis beli NMAX ini
NMAX New sudah ada, sudah beberapa lama ya, sudah hampir 1 tahun mungkin ya. Jadi penulis ada 2 pilihan, dua-duanya ada. Yang penulis pentingkan bukan dari sisi bukan dari sisi tampilan atau apa, tapi akomodasinya apa. Bagasi pada gede ini, oh ya wis. Tapi ketika ada review bahwa ternyata pijakan kaki NMAX ini lebih pendek yang new, ya penulis lebih pilih yang old. Dan baru berikutnya setelah ada beberapa lama baru ada review, tombolnya NMAX new yang apa jenenge, yang smart key ternyata mudah dol. Ternyata yang versi ABS itu mudah rusak ABS-nya. Entah mengapa Yamaha bisa desain ABS mudah rusak gitu ya. Nulis nggak tahu. Ada yang bilang karena air, tapi ya terbukti rusaknya di musim panas tuh ya. Tapi ya kalau sekarang penulis ya rekomendasinya tetap yang lama malah. Kalau sekarang penulis ya rekomendasi kalau beli NMAX, 1, jangan beli yang model ABS. 2, jangan model yang smart key kalau ingin betul-betul aman. 3, jangan beli yang model smart connect kecuali ingin gaya-gayaan, karena ketiga model itu yang bermasalah. Kalau butuhnya untuk gocek, untuk pergi sehari-hari dan ya nggak butuh gaya-gayaan, beli yang itu aja lah. Tuh, ABS kan aman mas, ya lebih aman, tapi ya karena ABS-nya bermasalah, daripada nanti kena masalah, lebih baik belajar cara ngerem aja. Rem belakang dulu baru depan, sehingga kalau pakai rem depan selalu pakem. Pakai cara itu ya mau gimana lagi, karena ABS-nya nggak reliable ya. Daripada nanti pas rusak terus diakali, akhirnya jadi manual lagi, kan sama aja. Sesuatu yang fitur tapi terus kemudian belakangan harus diakali, dimatikan, kan ya mending sekalian nggak usah, kan nggak ribet. Itu NMAX. Terus ada PCX ya banyak juga ya keluhannya, terutama sih rembes, masih ono apa enggak. Terus soal CVT kadang ngancing, CVT-nya getar parah. Sebenarnya konsumen itu ya beli motor, kalau diberitahu motor ini kelemahannya ini, terus cara solusinya ini, kelemahan itu bukan suatu hambatan. Yang penting tahu, yang penting ada solusinya. Karena orang Indonesia itu kalau beli model, bukan beli reliabilitas. Jarang orang beli itu cari motor yang bandel gitu, enggak. Karena juga motor sekarang nggak ada yang bandel, sama saja. Orang juga jarang cari kenyamanan. Kenapa? Karena motor sekarang nggak ada yang nyaman. Motor sekarang itu gampang rusak, motor sekarang itu nggak nyaman. Wes, brandingnya itu. Dan kalau nggak dimodif, memang faktanya seperti itu. Untuk nyaman, untuk reliable, butuh ada modifikasi. Kalau untuk ABS NMAX nggak tahu lah ya. Tapi untuk reliabilitas kayak PCX ya, termasuk NMAX juga. Bagian terutama soal pelumasan.
terutama soal gula. Orang-orang ini terlalu percaya pabrikan. Walau motori rusakan, motori anu, cek dituruti ya pabrikan. Padahal rusaknya itu gara-gara nuruti rekomendasi pabrikan. Nuruti rekomendasi omongannya pabrik. Ada terakhir apa jenenge, ada yang mengeluh NMAX bearingnya rusak ya, yang buat penulis jadi merasa harus buat video ini. Bearing mesin ya, VVA nih lah, klotak-klotak lah, bunyi lah, suara kasar lah, NMAX ini ya. Suara kasar bisa terjadi nggak cuma di PCX, di NMAX juga, atau motor-motor Yamaha atau Honda yang ya itu karena konsumen terlalu percaya pabrikan. Padahal ya, pabrikan sudah membuktikan ketidakmampuannya. Di NMAX tombol semati sampai bisa dol, itu yang disalahkan kan seringnya user. Tapi kalau yang mengalami banyak itu ya, yang masalah ya pabriknya. ABS gitu rusak kan katanya bukan pemakaian ya. Emang kalau pemakainya gimana orang itu? Hanya cek normal ya, itu berarti masalah dari pabrikan juga. Untuk PCX-nya, PCX juga begitu. Ban belakang sering nyangkut. Ban belakang apa? Bukan ban belakang. CVT-nya sering getar banget. Itu sudah tandanya pabriknya nggak mampu. Nah, kalau pabriknya nggak mampu seperti itu, rekomendasi pabrikan juga harus kita pertanyakan. Kita harus tanyakan. Orang-orang ngomong BC gini, bahas gini. Mereka itu biasanya kan memuja-muja pabrikan toh ya. Kalau ada kelemahan, oh enggak mustahil itu. Pabrikan itu hebat, super. Kemampuannya mendesain motor itu sudah sangat super sempurna, nggak mungkin ada masalah. Nuruti rekomendasi pabrikan pasti nggak masalah. Nah, mentalitas yang seperti ini yang perlu dihapus. Ini nggak Yamaha, nggak Honda. Sekarang ini motor banyak yang rusak, kurang dari 20.000 km, kurang dari 100.000 km. Garansi mesin kalau nggak salah ya kan 30.000 km toh. Bahkan ada yang 50.000 km. Perasaan kok nggak ada yang ngeklaim no ya. Apa kalau pas 30.000 km mesin rusak ono yang diganti? Perasaan kok enggak ya. Jadi apa ya, garansi 5 tahun kilometer 50.000 km untuk mesin itu menunjukkan apa ya, indikasi bahwa seharusnya mesin itu dalam 50.000 km, dalam 30.000 km gak ono sing rusak. Tapi faktanya apa? Yang NMAX ada yang ya harus ganti bearing. Ganti bearing itu disebut rutinitas ya sekarang ini, bukan sebuah kok bearingnya perlu diganti. Enggak, orang sekarang kalau ngomong bearing perlu diganti, oh rutinitas, karena pemakaian itu normal, bearing di dalam mesin itu harus diganti. Kalau ada yang ngomong di zaman 30 atau 40 tahun yang lalu, wah sampean diomongi goblok ya. 30.000 km sampai perlu ganti dalaman mesin itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Yang PCX juga gitu kan. Kan ada kasus
harus ganti piston, ganti silinder karena wis ngantong dalam waktu 20.000 km. Penulis nggak kasih contoh, tapi kalau cari di grup pasti ada lah ya. Nah itu kan ciri sebuah masalah gitu. Nah kalau ada penulis ngomong gini soal bahas motor gini, pasti diomongi BC. Padahal itu menunjukkan ketidakmampuan dari pabrikan. Ya bukan BC lagi, tapi sebuah fakta lah, kenyataan. Dan untuk mengatasinya, kita ya harus melakukan aksi tambahan lagi, aksi yang jangan nuruti pabrikan. Kita jangan nuruti omongannya pabrik, karena sudah terbukti nuruti omongannya pabrik masih tetap motornya rusak. Padahal sudah ganti tiap 2000 km. Itu bukan nuruti pabrik lagi tuh, nuruti omongannya bengkel resmi kan ya. Wong di hukum manual tulisannya 4.000, kita disuruh ganti 2.000 cek aman, tapi ternyata mesinnya tetap rusak kan. Nah kalau sudah seperti itu, ya kita harus waspada lah ya. Ini omongan sampean tak turuti, tapi kok masih tetap rusak motorku. Sorry, kalau mobil jarang rusak, di motor ya. Harusnya motor itu nggak ada masalah apa-apa. Sampai puluhan ribu kilometer. Ganti pun adalah part yang emang sudah disebut part yang harus diganti. Nah untuk mengatasinya kita ya lihat sumber masalahnya apa. Kalau bearing rusak, silinder ngantong, piston baret, itu pasti sumbernya adalah oli. Suara CVT kasar, CVT getar, itu sumbernya dari mana? Ya oli juga, pelumas yang khusus CVT. Kita juga jangan nganggap desain dari pabrikan itu paling sempurna. Kita jangan ragu untuk ambil solusi yang sudah terbukti menyelesaikan masalah. Karena pabrikan sendiri, ya sayangnya sekarang sudah enggak sehebat dulu lagi. Sekarang sepertinya pabrikan sudah enggak melakukan uji yang layak untuk motor. Jadi minim dari sisi cairannya, dari sisi olinya, dari sisi kulan, minyak rem, apa maneh ya kalau di motor, grease-nya, stempetnya, itu harus diganti, jangan yang bawaan pabrikan kalau ingin benar-benar aman. Kalau di motor ada kasus sering rem nyangkut, ya minyak remnya jangan pakai punya pabrikan. Kalau di motor sering ada kasus overheat, sering ada kasus apa jenenge rembes di kulan, ya kita jangan pakai kulannya pabrikan. Yang menulis rekomendasikan ya carilah aftermarket yang terkenal, yang sudah teruji dari lama. Jangan cari yang merek aftermarket paling mahal, tapi cari yang paling bertahan lama. Terus oli, apalagi oli. Jelas bahwa motor di Indonesia itu butuh kekentalan yang lebih kental. 10W40 kebanyakan orang nggak cocok. Kayak penulis sekarang pakai Idemitsu 10W40 Daso MB ya. Hanya karena penulis tambahi KCO saja, minyak jagung saja, makanya sekarang suara mesin masih halus.
Kalau biasanya wah kasar. Terus oli selain kekentalan, iya itu juga merek yang apa, cocoknya untuk Jepang ya jangan dipakai. Pakai oli yang dirancang untuk suhu panas juga. Hindarilah merek Jepang ya. Mau yang AHM Oil ya Malup, Idemitsu, Eneos, bahkan mungkin termasuk Seiken. Penulis gak peduli pakai minyak jagung ini, kenapa? Karena oli dari pabrikan sendiri nggak mampu memberikan hal yang hal yang cocok untuk motor penulis. Bahkan sampai bikin motor penulis fuel division, bikin motornya bikin olinya jadi hijau, yang ketika ditanyakan ke mekanik disebut masalah normal ya. Selain itu kalau motor Honda penulis sarankan sekali minyak CVT-nya ganti ya, jangan pakai punyanya Honda. Grease-nya, stempet-nya bongkar, pakai stempet, jangan punya AHM, rusak kok. Terus yang lain lagi dari kenyamanan itu ada juga. Kalau untuk kenyamanan ini ada lagi soal suspensi. Penulis heran ya, kok masih ada aja yang membela suspensi pabrikan Jepang. Disebut wah pabrikan itu buat suspensi paling oke, suspensi X-Max itu paling oke, suspensi Oppo lah paling oke. Padahal dia penulis lihat sendiri suspensinya X-Max, suspensinya Oppo kayak motor Jepang yang lain, parah tuh, nggak bisa disebut nyaman. Penulis bandingannya dengan jalan yang di sini, jalan ini, jalan beton ini. X-Max lewat sini, nggak berani kencang, nggak berani. Mau jalan kayak penulis gini, rawani dia. Karena apa? Suspensinya desainnya nggak bagus. Apalagi kalau NMAX, apalagi kalau PCX, Vario, ya motor matic Jepang manapun lah ya. Di jalan ini nggak pernah penulis ketemu orang berani jejer kecepatan tinggi bareng penulis. Kalau berani sekalipun, motor dia pasti makin lambat. Kenapa kok makin lambat? Ya karena performa di jalan ini dirusak oleh suspensinya. NMAX New yang mestinya lebih kencang dari NMAX Old lewat jalan sini, ya menang penulis. Kenapa? Karena motor dia suspensinya orisinil, nggak bisa kencang. Penulis naik motor penulis yang lain lah, Next 2, motor Honda Beat yang suspensinya masih oke itu sudah ganti ya, nggak orisinil lagi, ya tetap bisa kencang. Motor lain nggak berani kencang, kenapa? Nggak stabil. Ada dua ya kalau untuk suspensi belakang terutama. Kalau depan yang penting olinya yang bagus. Jadi ada dua yang perlu diganti itu. Yang belakang ya terutama. Yang satu kalau untuk motor matic itu adalah engine stoppernya. Jadi mekanisme engine swing arm di belakang itu rumit, nggak sederhana, nggak kayak motor bebek, nggak kayak motor laki. Ada mekanisme di mana kalau gerakannya melebihi sudut tertentu, maka akan ada yang kepentok, namanya engine stopper. Nah kalau stopper ini sudah kena, maka sentakan dari suspensi itu akan dilarikan semua ke atas, ke tubuh. Suspensi seperti apapun, empuk seperti apapun, akan jadi sentakan yang luar biasa. Jadi sakit pinggang naik motor PCX 160 atau NMAX Old New atau semuanya lah ya.
Itu sumbernya dari mekanisme engine mounting, mekanisme swing arm suspensi motor matic yang tidak didesain cocok untuk untuk daerah Indonesia. Solusinya apa? Diganjel, dibuat sehingga mekanisme itu tidak berfungsi lagi. Jadi stoppernya dikunci mati, dibuat tidak bisa gerak. Penulis biasanya ganjal. Ganjal ini bisa dilakukan di NMAX, PCX, atau ya motor-motor lain lah yang menggunakan desain yang sama. Dengan modifikasi seperti ini hilang sudah sakit pinggang, dan selanjutnya tinggal dikembangkan lagi. Dikembangkan di mana? Suspensinya pakai yang bagus. Nah, suspensi yang bagus itu gampang sulit. Gampang karena ya sebenarnya banyak pilihan yang nyaman. Yang bikin sulit adalah karena salesnya itu pada ngaco semua. Tapi secara umum, kalau motornya itu motor matic 125 cc ke bawah, itu suspensi YSS nyaman, terutama untuk beratnya yang 70 kilo ke atas. Kalau beratnya kurang dari itu, opsinya menurut penulis cuma ada DBS 722 atau 744 untuk suspensi motor yang 150 cc ke atas. Aturannya sudah agak beda, apalagi kalau sudah double. Kalau ganda merek YSS itu cuma mampu kalau beratnya 100 ke atas, ya 90 ke atas lah, anggap aja kayak gitu. Tentu dibanding suspensi standar, suspensi aftermarket lebih nyaman, cuma akan lebih nyaman lagi kalau pas. Dan untuk bisa pas itu nggak cuma hambatan suspensi saja, tapi juga keras, empuknya per itu penting. Dan entah mengapa, walau di luar negeri itu YSS jualnya bener, di Indonesia itu jualnya kacau. Jadi kalau mau suspensi empuk, bukan YSS kalau di Indonesia, untuk yang motor NMAX, PCX terutama, atau Vario 150, 160 juga. Opsinya cuma DBS 744, 722 dan Collins. Ya silakan kalau beli Collins. Tapi beli Collins ya baiknya di dealer resmi yang menyediakan ukuran per yang macam-macam. Harus disesuaikan juga masuk belinya di Collins. Untuk coolant pakai merek Preston atau merek Pertamina lah. Terus selain itu apa lagi ya? Kalau untuk soal bensin, pabrikan ngomong cocok pakai Pertalite itu seringnya hanya omongan saja, padahal performa bisa turun drastis. Nah, kalau sudah seperti itu, baiknya dimodifikasi mesinnya, kompresinya, atau bagaimana biar lebih aman untuk pakai Pertalite. Kalau perlu ditambahi sealnya, silinder dan piston itu ke silinder headnya. Kalau alternatifnya yaitu pakai metode silk ya, SILK. Saluran intake keluarnya dikecilkan. Nah, selama ini banyak yang pakai metode-metode itu, pakai metode yang penulis sebutkan, yang merasakan manfaatnya ya. Beda dari ya yang diklaimkan pabrikan.
performa lebih oke, tarikan lebih enak, suara mesin lebih halus, ya silahkanlah coba sendiri. Baiknya juga tanya-tanya dulu, nggak harus ke penulis, tapi ke pemakai lain yang sudah sukses juga, yang sukses bisa menyelesaikan masalah dia. Intinya jangan menganggap pabrikan itu hebat. Kalau ada ngomong kelemahan jangan diomongi BC dulu, tapi pelajari. Karena kalau masalahnya beneran, rugi kalau sampai mengalami tapi nggak tahu solusinya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.